Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Nabila Agustina, beserta 3 rekan saya, Yesa Aprilia Al-Mukarimah, Amira Ivana, dan Iskil Wakur. Di sini, kami akan melakukan presentasi atas resum dari artikel yang berjudul Analisis Penerapan Controlled Foreign Company Rules atau CFC dalam mengatasi Base Erosion and Profit Shifting di Indonesia. Tidak tercapainya target penerimaan pajak menjadi salah satu penyebab keengganan wajib pajak untuk membayar pajak atau cenderung untuk menghindari pajak. Penghindaran pajak ini dilakukan untuk memanfaatkan perbedaan tarif dan peraturan perpajakan antar negara untuk mendapatkan keuntungan perpajakan. Salah satu bentuk penghindaran pajak atau tax avoidance adalah Controlled Foreign Company atau CFC untuk menunda pengakuan penghasilan dari modal yang bersumber dari luar negeri untuk dikenakan pajak di dalam negeri. CFC biasanya digunakan wajib pajak untuk menunda pembayaran dividen sehingga menunda pemajakan atas penghasilan dividen tersebut. Contoh perusahaan yang menggunakan CFC ini adalah Asian Agri, di mana skema CFC yang digunakan oleh Asian Agri Group adalah memindahkan subjek pajak dan objek pajak ke low tax jurisdiction atau bahkan tax haven country. Selanjutnya, ia juga memindahkan kantor pusat ke negara dengan territory system dan melakukan transaksi intragroup yang memanfaatkan ownership threshold sebesar 50% yang dinilai terlalu rendah. Indonesia sebagai salah satu anggota G20 dan associate member dalam BEPS Project memiliki kedudukan yang sejajar dengan negara anggota OECD lainnya dan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kesepakatan BEPS. OECD mengeluarkan BEPS Action Plan yang salah satunya adalah Action 3, Strengthen CFC Rules. Indonesia sendiri telah memiliki CFC Rules sebagai salah satu spesifik anti-avoidance rules atau SAAR yang tertuang dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Namun adanya CFC Rules di Indonesia saat ini masih ditemukan beberapa penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. CFC didefinisikan sebagai entitas yang didirikan di luar negeri di mana wajib pajak dalam negeri memiliki pengendalian. Dari Askolani 2008. CFC diakui sebagai salah satu entitas yang dapat dikenakan pajak secara terpisah atau state taxable entities yang berada dalam yurisdiksi luar negeri dan secara tidak langsung menjadi subjek pajak negara domisili pemegang saham. Dari Fontana 2008. CFC Rules di Indonesia diamanatkan dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pasal inilah yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan saat diperolehnya dividen dari suatu wajib pajak dalam negeri yang memiliki kepemilikan tertentu pada suatu CFC. OECD dalam Christian Agung Prestio 2008 memberikan gambaran bahwa tax avoidance biasanya dipergunakan untuk menjelaskan usaha-usaha wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya. Base erosion dan profit shifting atau BEPS yang menurut OECD dapat dikatakan sebagai suatu strategi perencanaan pajak yang mengeksploitasi celah dan ketidaksesuaian dalam peraturan perpajakan untuk mengalihkan keuntungan secara artifisial ke tempat atau negara dengan pajak yang rendah atau bahkan nol. Peraturan perundangan terkait CFC di Indonesia tidak mengenal secara langsung penggunaan kata CFC dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. CFC ini didefinisikan sebagai badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek. Baik, saya akan lanjutkan pembahasan CFC Rules Indonesia yang berlaku saat ini, baik dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256 PMK 03 2008 tentang penetapan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas pernyataan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek maupun Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Pres 5859 PJ 2010 tentang tata cara pelaporan penerimaan dividen, perhitungan besarnya pajak yang harus dibayar, dan pengkreditan pajak sehubungan dengan penetapan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas pernyataan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek tidak menyebutkan secara spesifik bagaimana setelah bagi negara kedudukan CFC. Selanjutnya bagi pembahasan, CPC Rolex merupakan suatu anti avoidance Rolex. Negara dapat memilih salah satu pendekatan, yaitu entitas approach dan transaksional approach, atau dapat pula mengombinasikannya sejak keputusan Menteri Keuangan Nomor 650 KMK 04/1994 tentang penetapan saat diperolehnya dividen atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek dicabut. Indonesia tidak menggunakan kedua pendekatan tersebut. Indonesia membuat CPC Rolex seperti peraturan pajak yang bersifat umum. Selanjutnya pembahasan tentang cara pengatribusian pendapatan di Indonesia diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PR 59 PJ 2010 tentang tata cara pelaporan penerimaan dividen, perhitungan besarnya pajak yang harus dibayar, dan pengkreditan pajak sehubungan dengan penetapan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas pernyataan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek. CFC Rolex memberikan kewenangan bagi otoritas pajak untuk menetapkan kapan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri. Kewenangan ini diberikan walaupun pada kenyataan dividen tersebut belum diberikan. Di Indonesia, kewenangan diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada definition of CFC, yaitu penggunaan kata badan usaha untuk menggambarkan CFC memberikan cakupan yang cukup luas, setidaknya untuk kondisi perpajakan di Indonesia saat ini. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa CFC yang tercakup saat ini hanya badan usaha yang kepemilikannya terbentuk saham saja. Tetapi sejauh ini pendefinisian yang ada sudah cukup untuk mengatasi BPS yang dilakukan melalui CFC karena sebagian besar dari CFC tersebut baru berbentuk korporasi. Selanjutnya, threshold requirements. Penggunaan limited list seperti blacklist country mengakibatkan keharusan untuk dilakukan update secara berkala. Efektivitas atas penggunaan daftar ini menjadi sangat rendah karena iklim perpajakan internasional yang terus berubah. Banyak negara yang saat ini juga sudah tidak menggunakan blacklist country sebagai threshold.
Tercatat hanya satu negara dari seluruh anggota OECD yang menggunakan blacklist country. Namun dengan tidak adanya threshold membuat CFC rules menjadi bersifat umum, sehingga kurang efektif untuk mengatasi BPS. Beberapa entitas di luar negeri yang tidak memiliki motif penghindaran pajak ikut tercakup dalam CFC rules ini. Lalu ada definition of control. Kepemilikan tidak langsung memang seharusnya masuk dalam cakupan CFC rules. Celah yang ada saat ini membuat CFC rules Indonesia mudah untuk dihindari. Merupakan hal yang mudah untuk membuat suatu CFC baru pada tingkatan kepemilikan selanjutnya yang menurut CFC rules saat ini tidak dapat dicakup. Berdasarkan atas prinsip kesederhanaan, batasan 50% memang masih dapat diterima. Namun, lebih banyak narasumber yang menghendaki batasan yang lebih ketat agar dapat mencegah praktek BEPS saat ini. Sehingga bila dilihat dari definisi pengendalian, CFC Rules Indonesia belum mampu mengatasi BEPS karena masih adanya celah yang dapat digunakan untuk penghindaran pajak. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.